Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Batiar Effendi dengan NIM K00230774 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Tractus digestivus. Oke, sebelumnya ini kan sudah mulai bulan Desember awal ya. Berarti sebentar lagi akan tahun baru. Nah, ketika masuk tahun baru, seharusnya kita kan harus mengupgrade diri kita ya, mulai dari fisik kita, kepintaran kita, kerajinan kita, pokoknya ya hal-hal positif itu harus kita upgrade. Nah, salah satunya tentang fisik kita. Biasanya kalau orang itu mau mengupgrade fisiknya, berarti dia akan melakukan olahraga. Mungkin bisa dengan membentuk perut yang six pack gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perut six pack itu bagian mana sih? Bagian muskulus apa? Bagian lapisan perut mana yang akan membentuk lapisan six pack itu sendiri? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal itu ya. Oke, jadi yang pertama adalah lapisan dinding abdomen. Nah, lapisan dinding abdomen ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah lapisan dinding abdomen anterior dan lapisan dinding abdomen posterior. Gitu. Oke, yang pertama adalah lapisan dinding abdomen anterior. Nah, di sini ada gambar dan juga ada sedikit penjelasannya. Nah, pada dinding abdomen anterior ini terbagi menjadi 7 lapis. Yaitu yang pertama ada kulit, kemudian yang kedua ada fascia superficialis, yang terbagi menjadi dua, yaitu fascia plantar dan juga fascia scarpa. Nah, pada gambar ini mungkin kurang jelas, nanti akan saya tunjukkan di gambar selanjutnya, di slide selanjutnya. Kemudian ada fascia profunda, kemudian yang keempat adalah musculi ad aponeurosis. Nah, musculi ad aponeurosis ini terbagi lagi menjadi 5 macam muskulus, yaitu yang pertama adalah musculus obliquus internus abdominis. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa melihat ini, ada yang namanya musculus obliquus externus abdominis. Nah, sesuai namanya, externus berarti dia berada di paling luar dari musculus abdominisnya. Kemudian yang kedua adalah musculus obliquus internus abdominis. Nah, internus itu berada di lapisan kedua setelah dari externus tadi. Kemudian yang ketiga adalah musculus transversus abdominis. Nah, transversus abdominis ini merupakan musculus yang paling dalam dari ketiga lapisan tersebut, yaitu yang berada di sini. Nah, ini adalah musculus transversus abdominis. Kemudian selanjutnya ada yang namanya musculus rectus abdominis. Musculus rectus abdominis ini merupakan musculus yang nantinya itu akan membentuk six packs gitu ya. Ya, musculus rectus abdominis itu ada di sini. Musculus rectus abdominis. Nah, kemudian ada musculus pyramidalis abdominis. Nah, mungkin di sini kurang jelas ya. Kurang jelas. Nanti saya akan tunjukkan di slide selanjutnya juga. Kemudian, lapisan kelima itu adalah fascia transversalis. Lapisan keenam fascia extraperitonealis. Dan yang ketujuh adalah peritoneum parietale. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk yang fascia superficialis yaitu fascia Kampert dan Scarpa bisa ditunjukkan di sini ya. Oke, ini adalah Kampert, fascia Kampert yang berisi tentang lemak. Kemudian yang Scarpa itu lebih dalam daripada Kampert. Kemudian untuk gambar ini mungkin udah ya. Nah, ini. Bentar. Nah, di sini itu ada yang namanya fascia transversalis nih, yang lapisan nomor 5 di fascia transversalis ini ada di sini, fascia transversalis. Kemudian ada juga fascia extraperitonealis yang berada lebih dalam daripada transversalis. Kemudian di sini ada aponeurosis. Aponeurosisnya itu akan menjadi vagina musculi recti yang nantinya akan membungkus musculus rectus abdominis. Oke. Nah, kemudian di sini ada musculi ad aponeurosis. Nah, musculi ad aponeurosis tadi kan terbagi menjadi 5 ya. Nah, di sini akan terbagi lagi menjadi dua. Dari pertama adalah flat muscle dan juga vertical muscle.
Nah, yang flat muscle itu terbagi menjadi tiga, yaitu musculus obliquus internus, musculus obliquus externus dulu, dan nantinya akan berlanjut pada ligamentum inguinale. Kemudian ada musculus obliquus internus, dan yang terakhir musculus transversus atau musculus transversus abdominis. Kemudian ada yang tadi kan flat muscle, sekarang vertical muscle. Nah, tadi kan saya bilang vagina musculi recti. Nah, ini nanti akan melapisi dari musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini yang bagian dari vertical muscle itu akan ada namanya intersectiones tendinae yang terbagi menjadi tiga tempat. Nah, kita cari dulu yang intersectio tendinae ini. Interseksio. Ini yang putih-putih ini. Ada di tiga tempat nih. Nah, yang paling atas itu ada di processus siphoideus. Nah, ini. Kemudian yang bawah itu ada di umbilicus, dan yang tengah ini berada di antara processus siphoideus dan juga di antara umbilicus ini. Jadi di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah musculus pyramidalis. Nah, pyramidalis itu ada di sini. Nah, ini musculus pyramidalis kecil di bawah gitu ya. Oke, selanjutnya udah ya untuk yang abdominis anterior udah. Sekarang abdominis mana kok nggak bisa? Posterior atau belakang. Nah, abdominis posterior ini terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu yang pertama kulit, yang kedua fascia superficialis dorsi, kemudian yang ketiga adalah musculus yang terbagi menjadi, nah ini ada beberapa lapisan ya. Yang pertama lapisan pertama latissimus dorsi, yang paling belakang ini latissimus dorsi. Kemudian yang kedua, lapisan kedua ini terbagi menjadi 4 musculus. Musculus obliquus externus abdominis, externus ini. Kemudian erector spinae, mungkin saya belum bisa menunjukkan di sini karena tadi gambarnya juga kurang ada. Kemudian ada longissimus dorsi. Kemudian ada 100 posterior inferior. 100 itu berada di samping. 100. Kemudian udah ya, ada 4 ini. Terus kemudian lapisan ketiga itu ada 3 juga, musculus multifidus, musculus interspinalis, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Nah, internus berarti ada di lapisan tengah ya, antara transversus sama obliquus internus. Kemudian lapisan keempat itu ada 3. Yang pertama ada quadratus lumborum ini. Kemudian ada ellipsoas, musculus ellipsoas. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Nah, tadi ada yang erector spinae ya, erector spinae itu di sini, 3 ini. Kemudian lapisan keempat ada fascia extraperitonealis. Kemudian yang kelima ada peritoneum parietale. Oke, nah ini masih ada ya. Nah, ini saya akan menunjukkan sedikit yang musculus quadratum lumborum ini. Kemudian ada itu kan iliopsoas ya. Iliopsoas terdiri dari psoas mayor dan iliacus. Nah, iliacus untuk ini, psoas mayor, mana? Psoas mayor tuh ini, yang gede ini. Nah, terus yang kecil ini tuh ada yang namanya psoas minor juga ya. Oke, mungkin dari ini aja untuk gambarnya. Untuk yang lapisan ketiga, mungkin agak susah dicari gambarnya. Saya cuma menemukan yang obliquus internus abdominis, yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, kemudian tadi untuk yang dinding abdominis itu selesai. Sekarang tractus digestivus inferior. Oke, mungkin teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak sembelit gitu, kayak sembelit di perutnya sakit gitu ya. Nah, itu apa aja sih yang muskulus-muskulus atau bagian-bagian yang bakalan berperan gitu dari kenapa kok teman-teman sakit perut gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas tentang itu. Yang pertama ada rectum propria. Nah, sisi luarnya terdapat flexura sacralis. Flexura sacralis di sini. Dan flexura perinalis. Perinealis atau flexura anorektal. Kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis, bagian dari levator ani. Tuh.
Saat divakasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Oke. Ya tahu ya, flexura sacralis itu berada di sini, kemudian flexura perinealis itu ada di sini. Oke. Nah, kemudian yang di rektum, masih rektum propria ya. Sisi dalamnya itu ada namanya tunica mucosa, terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti. Nah, ini plica transversalis recti, mungkin nggak bisa digedein ini. Ini ada kayak apa namanya, lipatan-lipatan gitu ya. Nah, di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Nah, ini ampula recti. Kemudian terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anococcygeal. Ampula recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini menjadikan ampula recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Kemudian zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Nih, junction linea atau linea anorectalis. Nah, ini yang memisahkan antara kanalis-analis dan juga rektum gitu. Kemudian area ini dijadikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Nah, ini kayak garisnya gitu. Garisnya berubah. Yang pertama transversal menjadi longitudinal gitu. Ya. Oke. Kan transversal nih, jadi longitudinal. Selanjutnya, nah tadi kan dari rectum propria, sekarang dari kanalis analis. Nah, kanalis analis itu dibagi menjadi 3 segmen. Oh, sorry, ini harusnya 3 aja ya. Segmen analisnya ini nggak masuk. Dia masuk ke yang zona kolumnaris. Oke, jadi yang pertama itu ada zona kolumnaris terdiri dari lipatan longitudinal columnar rectalis atau columnar rectalis analis yang dibentuk dari corpus cavernosum, epitelnya kolumnar atau cuboid. Pektin analis adalah epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa zona alba. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinate atau istilah medisnya linea dentata. Garis bergerigi mengikuti katup anal pada bagian ini terdapat valvula anales. Kemudian yang kedua, ini harusnya kedua ya, bukan ketiga. Nah, ini kedua, yaitu zona kutanea adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutenae. Kemudian yang keempat ini ada yang ketiga ini ada zona hemorrhoidalis ada. Nah, ini adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemorrhoid karena pelebaran peni hemorrhoidalis atau vena-vena yang vena-vena hemorrhoidalis. Nah, internal hemorrhoid terjadi di atas linea pectinat, sedangkan eksternal hemorrhoid terjadi di bawah linea pectinat. Bentar, saya akan benerin dulu ya. Nah, oke. Ini kayak gini ya. Jadi ada zona columnaris, ada zona cutanea, ada zona hemorrhoidalis. Oke, ini mungkin ada yang perlu ya. Ini ada pektin analis, kemudian ini ada muskulus-muskulusnya. Nah, di sini nanti akan dibahas muskulus-muskulusnya di slide selanjutnya. Ada muskulus corrugator ani, ada muskulus puberectalis, sphincter ani internus, sphincter ani externus, gitu. Oke, selanjutnya adalah kanalis analis. Pada permukaan dalam dijumpai 3 ya, columnar rectalis analis, ada murga ini, merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomos arteri dan vena cabang-cabang dari vas intramuscularis.
arteri rectalis superior. Kemudian yang kedua adalah valvulae anales, merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Kemudian yang ketiga sinus rectalis, merupakan cekungan di antara valvulae anales. Gitu. Nah, di sini tadi yang saya bilang ada pembahasan tentang otot atau sphincter pada kanalis analis. Ada sphincter ani internus yang dia itu merupakan otot polos. Jadi bekerja tanpa ada sadar gitu. Kemudian ada yang namanya musculus corrugator ani. Otot polos juga. Ada musculus sphincter ani externus atau skelet. Kemudian ada yang terakhir musculus puberectalis atau otot skelet juga. Atau bagian dari musculus levator ani. Kalau untuk bagiannya di sini nggak ada ya tadi. Ini nih, levator ani, kemudian ada musculus canalis analis, sphincter ani internus, kemudian yang di bawah ini harusnya sphincter ani externus. Nah, terus kemudian di sini ada neurovaskularisasi, rektum, dan kanalis analis. Nah, di sini ada namanya arteri. Nah, yang pertama arterinya adalah arteri rectalis superior, cabang arteri mesenterica inferior. Karena kan yang apa jenenge sistem digestivus yang inferior itu arterinya mesenterica inferior. Kemudian ada arteri rectalis media cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian ada arteri rectalis inferior, cabang dari arteri iliaca interna. Mesenterica inferior, arteri rectalis superior ini merupakan cabang dari mesenterica inferior. Kemudian ada iliaca interna yang nantinya akan menjabang menjadi rectalis media dan rectalis inferior. Rectalis media, kemudian itu. Ini untuk arteri. Selanjutnya ada yang namanya vena, yaitu vena rectalis superior beranastomosis dengan vena rectalis media inferior yang bermuara menuju ke vena porta. Ya, vena rectalis media, vena iliaca interna, dan ada vena porta juga. Ini vena inferior, vena rectalis superior. Pada anak-anak, drainase vena yang terletak di atas linea pectinata akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinata akan bermuara ke vena cava inferior. Vena cava inferior ke ini ya. Nah, kemudian ada inervasinya. Kalau yang simpatis itu ada nervus plantarolumbalis. Kemudian yang parasimpatis itu ada nervus splanchni pelvici atau nervi erythemus. Rektum bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoidalis inferior. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah tentang peritoneum. Peritoneum itu apa sih, gitu ya? Nah, peritoneum adalah suatu lapisan tipis dan licin yang berada di abdomen. Nah, peritoneum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peritoneum parietale, itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan peritoneum viscerale, yaitu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ disebut organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ disebut organ intraperitoneal. Kedua lapisan peritoneum ini membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritoneal atau peritoneal cavity peritoneal cavity yang terbagi menjadi dua, yaitu cavum peritoneum mayor dan cavum peritoneum minor. Kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica winslowi. Gitu. Untuk gambarnya mungkin akan lebih jelas di slide selanjutnya. Oh, enggak ada. Nanti mungkin yang di akhir-akhir nanti akan ada gambarnya lagi. Oke, yang keempat, pembahasan keempat ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Kalau organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum.
kayak seperti ini. Ini tuh intraperitoneal, seluruhnya dilapisi peritoneum, berada di kavita peritonealis. Nah, meliputi gaster, duodenum, pars superior, duodenum, ileum, appendix, piriformis, colon transversum, colon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan hepar. Kemudian ada juga yang visceral atau organ retroperitoneal. Jadi di luar kavitas peritoneum dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya aja. Nah, ini kalau dilihat kan cuma anteriornya aja, yang posterior nggak ada kan. Kemudian bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Oke, nah di sini kalau biasanya dihafalkan caranya yang dihafalkan cuma visceral retroperitoneal aja. Ngafalinya tentang set Tucker. Set itu apa? Suprarenal gland, A itu aorta, D itu duodenum, kecuali pars superior. Karena kalau pars superior itu berarti intraperitoneal. Kemudian pankreas kecuali cauda, kemudian U-nya ureter, C-nya colon ascendens dan descendens, kemudian K-nya kidney, kemudian E-nya esophagus, R-nya rectum. Nah, kemudian yang pembahasan kelima ada duplicator dari peritoneum. Nah, duplikator peritoneum ini akan berbagi menjadi tiga pembahasan. Yang pertama, mesenterium. Mesenterium ini melekat di viscera interperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya, itu ada contohnya mesenterium. Kalau di kolon, itu namanya mesokolon transversum. Nah, lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kemudian mesokolon sigmoidium, lipatan peritoneum berbentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoidium pada dinding abdomen. Nah, ini kalau biasanya tuh mesenterium itu tergantung namanya. Ada yang mesokolon gitu. Kecuali yang pada yang lipatan pada peritoneum yang luas yang menghubungkan jejunum dengan ileum, dia itu intestinum yang usus kecil. Gitu. Nah, kemudian yang tadi kan pembahasan yang pertama ada mesenterium. Nah, sekarang ada omentum. Omentumnya apa? Ya, omentum ini membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jenisnya ada dua, omentum maius yang berada di bawah ini. Kemudian omentum minus yang ada di bawah ini. Nah, omentum maius itu terdiri dari 4. Yang pertama ligamentum gastrosphrenica. Gastrosphrenica itu berarti antara gaster, dan juga spren. Spren itu diafragma. Kemudian ada 2 ligamentum gastrosplenica. Splenica itu lien. Kemudian gastrocolika. Kemudian ada splenorenale. Oke. Kemudian ada yang omentum minus. Ada disusun 2 ligamen nih. Hepatoduodenale, ligamen hepatoduodenale kan seperti namanya ya, berarti hepat dengan duodenal. Kemudian adalah ligamentum gastrohepatica antara gaster dan juga hepar. Oke, gitu ya. Kemudian yang C, ligamentum peritoneae, melekatkan antara organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, ligamentum tersebut apa aja? Kalau yang hepar itu ada ligamentum falciform, kemudian ligamentum hepatoduodenale, ligamentum gastrohepatica. Nah, yang gaster itu ada 3, ligamentum gastrosplenica, gastroprenica, gastrosphrenica, dan gastrocolika. Gitu. Sama seperti yang tadi. Oke, yang terakhir, ini masalah greater shock, lesser shock, dan foramen Winslow. Apa sih gitu kan? Ini sebenarnya udah dijelaskan di awal juga, cuman ini ada perbedaan nama. Nah, oke, greater shock itu sama dengan cavum peritoneum mayor. Greater shock, nah ini cavum peritoneum mayor. Kemudian ada juga lesser shock, cavum peritoneum minor. Nah, laser shock nih yang biru ini karena kan kecil kan namanya minor. Nah, foramen Winslow itu penghubung cavum peritoneum. Foramen Winslow itu yang ini epiploid foramen. Dan cavum peritoneum yang penghubungnya antar keduanya ini namanya foramen Winslow. Ini seperti yang di awal tadi.
namanya cavum peritoneae mayor dan cavum peritoneae minor dihubungkan oleh foramen epiploica wimberti. Epiploic foramen. Gitu. Oke, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini pembahasan tentang traktus digestivus mulai dari awal tadi ya, dinding abdomen, kemudian traktus digestivus inferior, dan juga lapisan lapisan perut juga tadi yang dibahas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.